kita nggak akan menuntut untuk ada mosi tidak percaya terus presiden kita yang tercinta ini untuk di impeach gitu. Enggak lah. Ya enggak lah, kita kan nggak begitu. Ingin bantu memperbaiki negara dari segala sisi. Iya, karena bisa aja nanti waktu dia tidak menjabat ada sebuah luka lama yang dibawa-bawa. Kita nggak mau, kita mau selesaikan ini semua dengan baik. Dia tidak crash landing, dia smooth landing gitu loh nantinya. Dan kita bantu. Kita mau tapi buat untuk smooth landing itu ya dia harus memanfaatkan sisa 2 tahun ini untuk betul-betul membuat legacy yang baik. Itu yang mau kita ingetin. Udahlah, ngegas muda 8 tahun kemarin lah sama teman-temannya. Ini bagian untuk smooth landing. Kita orang Jawa tuh, saya sih, mikul dhuwur mendem jero. Saya mau ngomong itu tadi. Iya kan? Mikul dhuwur mendem jero. Jadi kita nggak akan, tetap kita junjung dia mantan presiden ke-7, dia pejabat Menko yang kesekian, dia wakil presiden. Kita tetap menjunjung, nggak akan kita pesakitkan. Tapi pesan buat pejabat baru jangan begitu lagi. Cuman kita ingetin 2 tahun ini lo recover lah, gitu kan, yang ini. Terus yang baru nanti, oke, jangan kalau lu screw up, lu bisa keluarga lu, bukan lu yang dipenjara, keluarga lu juga ikut dipenjara misalnya kayak gitu kan. Ngono ya ngono. Iya. Tapi ojo ngono. Ini yang kita bilang bahwa kita janji 2024 ke atas nggak ada lagi ribut sana ribut sini, kadrun, kampret, cebong, nggak ada. Kita garansi. Tapi kalau yang masih bagian dari mereka, gua rasa masih akan ada. Jadi gue cuma ngingetin nih. Makanya gitu. politiknya itu harus terbuka. Makanya kalau saya pribadi sama teman-teman berjuang agar presidensial threshold itu 0. Maksudnya biar calon presiden itu tidak lagi di peta kompli cuma 2 saja. Iya. Sebenarnya bisa 1, cuma karena regulasi tidak memungkinkan 1, makanya akhirnya 2. Atau gini deh, ini kan lagi sering yang ada namanya talent scout. Jadi ada American Got Talent gitu ya contohnya. Kenapa enggak misalnya gini, PDIP sudah punya calon Mbak Puan. Ya udah, PDIP mencari wapres, konvensi. Konvensi. 100 orang diseleksi. Yakin memang PDIP Puan? Ini contoh. Oh contoh ya baru ya. Kan semua udah punya jagonya untuk nomor 1. Udah nomor 2 ada konvensi. Jadi kalau ada konvensi dari 100 diseleksi, yang 15 masuk ke tahap nasional. Itu kan terjadi duel ide kan. Konsep, ide, strategi segala macam. Ini kan bisa nonton PDIP-nya. Nah itu kalau gue maju kalau ada kayak gitu. Iya. Gitu. Terus nanti besoknya, wah AHY adalah calon tunggal dari Demokrat. Udah, Demokrat get talent untuk wakil presiden. Nah, konvensi-konvensi ini kan ratusan orang diseleksi gitu. Di situ menurut saya pribadi itu jadi wake up call. Oh, ini boleh juga nih. Atau ini kita mulai aja. Apa Bang Refli get talent? Jadi saya kemarin ngomong sama Rocky di sini. Jadi kita mau melalui RH Channel atau channel lainnya juga, kita mau undang calon-calon presiden untuk diuji. Nanti ini non yang di etalase ya? Atau siapa aja? Okay. Siapa aja lah, ya kan? Yang menyatakan dirinya ingin jadi presiden, ya kan? Kenapa kita bilang presiden? Ya berarti kan nanti kualitasnya apakah dia jadi vice presiden itu soal lain. Tapi kan selalu presiden. Menarik. Kan? Nah, diundang. Nanti panelisnya itu dua menurut saya. Panelis ahli yang itu akan ditentukan kemudian. Ya, bila perlu panelis ahlinya di polling juga. Ya siapa yang mau jadi? Benar. Ini misalnya Bosman Mardigo mau dites sebagai kelayakan sebagai calon presiden. Betul. Ya kan? Soal kita tradisi. Nah lalu kita polling, menurut Anda siapa yang paling layak? Ahli ekonomi misalnya, ahli politik. Siapa yang bakal mengcounter keekonomiannya gitu. Dia, bener nggak? Nah kita bikin aja di polling kan, di sini kan bisa. Boleh. Jadi kan demokratis. Perkara, ya ini kita tunjukkan ini pollingnya ini, yang akan ini. Benar. Kenapa nggak kita lakukan itu mumpung masih cukup? Kan pendaftaran terakhir Oktober 2023. Oktober kan? ya. Kalau nggak salah ya. Iya. Terus 2024 Februari 14 Februari kasih sayang. Itu kasih sayang pakai cuan lagi. Kasih sayang pakai cuan. Nah ini kan cukup ya untuk kita mengedukasi masyarakat versi kekinian. Gitu versi kekinian. Apalagi sekarang kan kita kalau dulu kan agak sulit tipe orang bicara mengenai airtime ya kan. Televisi mahal bro ya kan. Wah gini kan belum tentu juga nanti menarik iklan dan lain sebagainya, apalagi yang datang oposisi. Ini kita nggak mikir iklan nih,
kita yang paling penting adalah sarananya sudah ada YouTube kan? Betul. Nanti di Refli Harun bisa di relay di mana-mana silakan aja. Itu bagus. Gue setuju. Maksudnya itu yuk kita garap gitu ya. Oke ya. Itu serius ya. Dari kita jadi untuk kita kan. Saya udah dua nih orang serius. Either mau jadi organizer atau menjadi peserta konvensinya atau itu salah lain. Menjadi apa tadi peserta atau kita menjadi panelis yang akan panelis. Ini nggak masalah kita. Itu yang harus kita lakukan. Tapi kalau Bung Bosman kalau misalnya jadi panelis ekonom ya? Saya lebih prefer tentang kebijakan luar negeri, foreign policy. Oh, foreign policy ya. Karena bisa foreign policy, bisa public policy, bisa ekonomi, makroekonomi misalnya. Betul. Gua lebih kalau ditanya lebih ke foreign policy karena itu lebih harus jelas itu ininya, foreign policy. Boleh nanti kita ayo kita garap gitu. Enak nih kalau kayak gini. Jadi ringan semua orang tuh yang pro kontra duduklah lo denger dulu lo ini lu dulu. Mau cebong mau kampret pokoknya lo kalau mau ada ide ya duduk di sini gitu. Ini kita kolaborasi sama semuanya. Iya, jadi kita enggak. Jadi kita ingin mencari pemimpin yang berkualitas ya kan? Bukan pemimpin yang katakanlah belum apa-apa dilabelisasi ya kan. Wah ini kalau memimpin bakal jadi kadrun, bakal jadi ini dan lain sebagainya. Benar. Justru itu bagian dari klarifikasi dia, nanti disclosure dia. Lo dibilang alatnya ini nih, alatnya cukup gitu misalnya. Lu kalau ente nggak kuat begitu ya ente jangan jadi pemimpin. Bener. Lu baru ditanya aja udah marah, udah baper kan? Ya. Apalagi nanti jabat lu punya power. Gitu kan? Good point. That's good point ya kan. Ini harus ditanya nih saya. Nanti Rocky Gerung juga udah ngomong begini. Si Bosman sama lu tuh gitu aja udah. Udah. Jadi nanti ini bulan apa ini? Ini bulan Juli. Insya Allah kita realisasikan Agustus. Agustus jadi. Bila perlu kita launching 17 Agustus. 17 Agustus. Kumpulin kita orang-orang itu. Bener. Pada 17 Agustus gue mau umroh. Umroh dulu dah. No. Umrohnya September. Jadi 17 Agustus ya kita launching ya. Insya Allah ya. Insya Allah kita atur. Karena gue seneng banget untuk menyuarakan versi kekinian supaya ada banyak corong-corong. Iya, jadi perlu kita ada kompetitornya. Iya, kita ini kan yang penting itu open mind. Kan kita bukan mencari pembenaran, kita mencari yang terbaik di antara kita. Orang kalau dalam kepemimpinan itu kalau orang merasa dirinya tidak lebih baik, ya dia silakan orang lain ya kan. Kalau ini udah nggak baik, nyotot aja. Gue nggak komen itu. Oke, itu soal pajak ya. Soal pajak, kemudian soal ya ini ya concern soal kepemimpinan. Soal apa lagi, Bung? Yang menjadi pemikiran hari belakangan ini. Paling enak kan nanyanya begitu. Iya. Jadi gini, ada kekuriusan. Oke. Curiosity. Rasa ingin tahu. Jadi kalau orang nanya gitu, Bosman minta tanda tangan. Iya. Selalu di atasnya saya tuh nulis hal yang sama. Keep curious. Bosman, gitu ya. Oke. Gitu. Saya pengen semua kalau Denny orang Indrayana itu keep fighting corruption. Oh iya. Gue pengen semua tuh orang curious terhadap apa ya, terhadap tentang sains, tentang ekonomi, tentang curious. Nah, tadi pertanyaannya gue lompat lagi tentang curious. Ya, jadi satu kan tentang pajak. Kedua kita udah intermezzo sama pemerintah. Nah, sekarang apa lagi yang dipikirkan? Gue tuh curious gini. Indonesia itu lahir tahun 1945. Oke. Tiongkok tuh lahir 1949. Kita tuh 4 tahun lebih tua dari Tiongkok. Dan tahun 50 Korea Selatan masih perang saudara. Masih perang. Itu Cina masih nanti 20 tahun kemudian Singapura setelah tahun perang 60-an. masih berantem semua. Iya. Kita tuh jauh lebih kaya tahun 55 kita bisa ngundang pemimpin terus gitu ya. Iya, Asia Afrika. Terus kenapa sekarang GDP-nya Tiongkok ada 15.800, Singapura 60.000.